Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdul Aziz Adis dengan NIM 1901860. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan video materi tentang teknologi internet dan juga web. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan juga like dan share dan juga komen video ini apabila menyukainya. Terima kasih. Teknologi internet dan juga web. Yang pertama saya akan membahas tentang internet, intranet, dan juga extranet. Apa sih mereka? Yang pertama ada namanya internet. Internet itu adalah jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Dan kemudian juga ada namanya intranet. Nah, yang tadi internet, yang kedua ini adalah intranet. Nah, intranet ini apa? Intranet ini adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan lebih private dibandingkan internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan juga proyek di dalam perusahaan tersebut. Jadi ini lebih ke private, sedangkan internet lebih luas dan juga bisa berjangkauan kepada seluruh masyarakat lainnya. Dan juga yang ketiga ini adalah extranet. Berbeda daripada internet dan juga intranet. Extranet ini adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal. Seperti klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya untuk saling berkomunikasi. Jadi internet lebih luas, intranet lebih private tapi dalam suatu perusahaan, sedangkan extranet lebih terhubung ke antar luar perusahaan tapi masih mencakup dalam perusahaan tersebut. Itulah dia merupakan perbedaan dari internet, intranet, dan juga extranet. So, jadi buat kalian untuk lebih mengetahuinya lagi, untuk selalu mengingat perbedaan-perbedaan hal ini ya, jadi sudah mengetahui beberapa perbedaan dari internet, intranet, dan juga extranet. Tidak hanya di pengertian, dan juga ada beberapa fungsi lainnya yang perbedaan antara internet, intranet, dan juga extranet. Dan kemudian materi kedua saya akan membahas tentang dari dasar arsitektur jaringan. Nah, dasar arsitektur jaringan itu apa aja sih? Arsitektur jaringan dapat diartikan sebagai rancangan arus komunikasi media elektronik. Arsitektur jaringan merupakan sebuah himpunan layar ataupun lapisan dan protokol, di mana layar bertujuan memberi layanan ke layar yang ada di atasnya. Pembagian dasar arsitektur jaringan itu ada 3, yaitu ada LAN atau Local Area Network, ada MAN yaitu Metropolitan Area Network, dan juga ada WAN, Wide Area Network. LAN adalah Local Area Network, jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Sebaliknya, jaringan area luas ataupun WAN tidak hanya mencakup jarak geografis yang lebih besar, tetapi juga umumnya melibatkan sirkuit telekomunikasi seawan. Internet dan Wi-Fi adalah 2 teknologi yang paling umum yang digunakan untuk jaringan lokal. Teknologi jaringan historis termasuk RCNS, Token Ring, dan juga AppleTalk. Dan kemudian juga ada yang namanya MAN, Metropolitan Area Network. Nah, jenis jaringan komputer adalah suatu kota yang memiliki transfer data berkecepatan tinggi. Jaringan MAN ini biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain-lain. Jaringan MAN memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan jaringan LAN. Karena memang jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Cakupannya sekitar 10 km hingga 50 km. Untuk membuat jaringan MAN dibutuhkan operator telekomunikasi sebagai penghubung antar jaringan komputer. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan ini adalah sirkuit tanpa kabel seperti microwave, kabel fiber, radio, ataupun laser link inframerah. Dan yang terakhir dari dasar arsitektur jaringan itu adalah WAN, Wide Area Network. Teknologi yang menghubungkan kantor, pusat data, aplikasi cloud, dan juga penyimpanan cloud Anda secara bersamaan disebut
disebut jaringan area luas karena jangkauannya melampaui satu gedung atau kampus, besar hingga mencapai beberapa lokasi yang tersebar di area geografis tertentu atau bahkan di dunia. Misalnya, bisnis dengan banyak kantor cabang internasional menggunakan WAN untuk menghubungkan jaringan kantor secara bersamaan. Dan juga bahkan WAN terbesar di dunia adalah internet, karena merupakan kumpulan dari banyak jaringan internasional yang dihubungkan satu sama lain. Artikel ini fokus pada WAN, korporasi, serta kegunaan dan juga manfaatnya. Jaringan area luas WAN adalah tulang punggung korporasi saat ini dengan digitalisasi sumber daya perusahaan menggunakan WAN untuk melakukan hal-hal berikut. Nah, berkomunikasi menggunakan suara dan video, berbagai sumber daya antar karyawan dengan pelanggan, mengakses penyimpanan data dan mencadangkan data dari jarak jauh, menghubungkan ke aplikasi yang berjalan di cloud, menjalankan dan juga menghosting aplikasi internal. Itulah merupakan dasar dari arsitektur dasar internet. Dan selanjutnya ada namanya arsitektur website ataupun web arsitektur. Nah, web arsitektur ini adalah suatu metode perancangan dan dalam merancang situs web yang melibatkan teknis, estetika, dan juga fungsionalitas. Misalnya, dalam arsitektur, penggunaan dan kebutuhan serta persyaratan merupakan prioritas utama untuk menciptakan suatu situs web. Web arsitektur mempunyai kriteria yang kompleks, oleh karena itu memerlukan pertimbangan khusus dalam konten web, koordinasi, dan juga rancangan bisnis. Web design, kegunaannya fungsionalitas, serta struktur informasi, interaktivitas, estetika. Selain itu, web arsitektur mempunyai potensi yang digunakan sebagai disiplin intelektual untuk mengatur konten web. Ada beberapa bagian dari arsitektur website ataupun web arsitektur. Yang pertama ada namanya HTTP. HTTP ini merupakan sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Dan kedua juga ada namanya HTML, kemudian ada juga namanya internet, habis itu ada juga web server, browser, dan juga transaction. Teknologi pendukung web service ini ada terbagi 4. Yang pertama ada SOAP, yaitu Simple Object Access Protocol. Dan kedua ada namanya REST, Receptional State Transfer. Dan kemudian juga WSDL, yaitu Web Service Definition Language. Dan juga ada namanya WDDX, yaitu Web Distributed Data Exchange. Web pada e-commerce. Web service menawarkan kemudahan untuk menjembati berbagai e-commerce tersebut tanpa mempermasalahkan perbedaan teknologi dan juga platform yang digunakan oleh masing-masing sumber. Perancangan dan juga pengimplementasian aplikasi web service e-commerce dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman XML, web service, SIP, dan juga WSDL, PHP, dan juga basis data MySQL. Aplikasi web service e-commerce terbagi menjadi dua, yakni aplikasi web service dan juga website e-commerce. Ada juga beberapa contoh seperti di aplikasi web pada e-commerce seperti Shopee, Amazon, Informa, dan juga hal banyak lainnya yang terdapat di aplikasi web pada e-commerce. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih telah menonton video saya pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share apabila menyukainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.